Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan belajar bersama terkait dengan materi di fisika, yaitu kinematika dalam satu dimensi. Kita ambil dari slide-nya yang sudah disiapkan oleh Pearson Prentice Hall ya, dari bukunya Gian Poli, Physics Principles with Application, edisi ke-6. Ya, jadi di bahasan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa itu kerangka acuan dan perpindahan, apa itu kecepatan rata-rata, lalu ada kecepatan sesaat, lalu ada percepatan ketika kecepatannya berubah, lalu bahasan tentang gerak pada percepatan konstan atau kalau di textbook bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Lalu bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah, dan akan berbicara tentang objek yang jatuh atau gerak jatuh bebas. Dan selanjutnya yang terakhir adalah analisis secara grafis terhadap gerak linier. Oke, pertama kita akan bahas tentang kerangka acuan dan perpindahan. Kerangka acuan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami karena nanti ke depan posisi, jarak, kelajuan, kecepatan dan yang lainnya itu nilainya bergantung pada kerangka acuan yang kita pilih. Sebagai contoh, supaya memudahkan kita pemahaman tentang kerangka acuan, di sini ada kereta, di mana di dalam kereta ini ada orang yang sedang duduk dan ada orang yang sedang berjalan di dalam kereta. Kalau kita lihat orang yang jalan di kereta ini, dia akan memiliki kecepatan terhadap kereta itu sendiri dengan nilai mungkin hanya beberapa mil per jam saja. Mil ini adalah besaran yang memang kalau di Indonesia jarang ya, ini biasanya digunakan di Amerika Serikat dan negara lainnya. Nah, artinya dia kecepatannya lambat, bagaimana saja orang yang berjalan. Namun, orang ini akan memiliki kecepatan yang tinggi ketika kerangka acuannya adalah bukan kereta, tapi kerangka acuannya adalah tanah. Maka kecepatan orang ini pasti akan lebih besar. Karena kecepatannya itu akan seiring dengan kecepatan kereta ditambah dengan kecepatan orang ini bergerak. Supaya lebih jelas lagi, mungkin kita acuannya orang yang diam aja yang duduk. Nah, kalau acuannya kereta, maka orang ini kita katakan diam ketika kerangka acuannya itu kereta, karena posisi dia setiap saat tidak berubah terhadap kereta, maka dikatakan orang ini diam. Tapi menurut kerangka acuan yang ada di luar kereta, misalnya tanah, maka orang ini kita katakan sedang bergerak dengan kecepatannya itu sama dengan kecepatan keretanya. Maka di sini pentingnya kita menentukan rangka acuan yang akan kita pakai di dalam masalah-masalah kinematika yang kita hadapi. Selanjutnya di sini kita akan bedakan antara jarak dan perpindahan. Ya, untuk jarak itu sendiri kita bisa lihat di sini adalah bagaimana atau sejauh mana objek itu berpindah dari titik awalnya. Ini adalah perpindahan ya, displacement bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya adalah perpindahan, di mana perpindahan itu adalah berapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Sedangkan jarak secara definisi adalah, atau jarak tempuh adalah pengukuran dari lintasan secara aktual yang dilewati oleh suatu objek. Contohnya di sini ada suatu objek atau benda bergerak dari titik 0, lalu dia menuju ke titik 70,
ke sebelah kanan dan dia kembali lagi ke sebelah kiri sejauh 30 meter. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa perpindahan objek tersebut adalah 40 meter. Kenapa? Karena perubahan posisi objek tersebut dari titik awalnya adalah 40 meter. Caranya adalah posisi akhir di 40 dikurangi posisi awal 0. Sedangkan kalau jarak tempuh adalah pengukuran aktual terhadap lintasan tempuhnya. Objek tersebut bergerak ke sebelah kanan 70 meter, ke sebelah kiri 30 meter, maka 70 tambah 30 jaraknya itu adalah menjadi 100 meter. Perlu jadi catatan bahwa untuk mengetahui jarak tidak perlu diketahui arahnya, karena dia hanya berapa sih lintasan tempuhnya. Sedangkan kalau displacement atau perpindahan, di sini memerlukan arah, karena ketika kita berpindah harus jelas pindahnya kemana. Misalnya ini 40 meter ke kanan, gitu ya. Jadi jelaslah bahwa displacement atau perpindahan merupakan besaran vektor karena dia punya arah, sedangkan jarak dia besaran skalar karena dia tidak punya arah. Oke, kita agak cepat. Nah, untuk persamaan dari perpindahan itu sendiri dituliskan menjadi delta X sama dengan X2 min X1, di mana X2 itu posisi akhir, X1 posisi awal. Sebagai contoh, di sebelah kiri ada benda bergerak ke sebelah kanan. Dari X1 menuju ke X2. Posisi awalnya 10, posisi akhirnya 30. Sehingga kalau kita masukkan, perpindahan itu ada posisi akhirnya 30 dikurangi 10. Jadi perpindahannya adalah 20 meter ke sebelah kanan. Nah, sehingga nilainya bernilai positif. Nah, ini perjanjian tanda ya. Nanti di dalam koordinat kartesius, kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Sebagai buktinya kita lihat kasus yang di sebelah kanan. Di sini ada objek yang bergerak dari posisi awalnya adalah 30, posisi akhir 10. Maka ketika kita masukkan ke dalam persamaan perpindahan, posisi akhir dikurangi posisi awal, 10 dikurangi 30, sehingga menghasilkan nilai min 20 meter. Oke, sudah jelaslah ya kalau di koordinat kartesius atau koordinat yang biasa kita pakai, ini biasanya kita perjanjian tanda yang umum saja. Ketika ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Ketika ke atas positif, maka ke bawah adalah negatif. Nah, selanjutnya ada istilah yang disebut sebagai kecepatan rata-rata. Kita perlu membedakan dulu, ada yang namanya speed, ada yang namanya velocity. Speed di bahasa Indonesianya kita sebut sebagai kelajuan. Velocity kita sebut sebagai kecepatan. Untuk speed itu sendiri adalah seberapa jauh objek itu melintas di dalam waktu atau selang waktu perlintasan tersebut. Sehingga persamaan dari kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Dari persamaan ini jelaslah bahwa kelajuan rata-rata merupakan besaran skalar. Kenapa? Karena persamaannya juga dari jarak. Dibagi waktu, jaraknya sendiri berarti besaran skalar. Sehingga kelajuan besaran skalar, ketika ditanyakan kelajuan, maka tidak perlu mencantumkan arah, karena memang tidak dibutuhkan. Sedangkan kalau velocity atau kecepatan, di sini terkandung di dalamnya informasi arah. Kenapa? Karena untuk velocity itu adalah perpindahan dibagi waktu yang dibutuhkan untuk objek itu berpindah. Kalau lihat dari persamaannya, displacement ini atau perpindahan ini merupakan besaran vektor, sehingga percepatan rata-rata juga atau kecepatan rata juga merupakan besaran vektor juga. Oke. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu sebenarnya adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, definisinya sendiri sebenarnya untuk kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat waktu tertentu. Seolah-olah tidak ada jeda waktu.
Misalnya kecepatan pada saat 10 detik, maka kecepatan pada saat itu juga, yaitu dari 10 sampai 10. Tapi kalau untuk kecepatan rata-rata, nanti ketika delta T-nya 0, ini akan memberikan nilai V yang tidak dapat terdefinisi, karena bilangan yang dibagi 0 itu nanti akan jadi error kalau pakai kalkulator juga. Sehingga kita ingat kembali konsep dalam matematik, pinjam istilah yang disebut limit. Jadi limit delta T menuju 0, artinya nanti delta T-nya itu bukan bilangan 0, tapi mendekati 0. Sehingga pasti V-nya ada nilainya. Nah, sehingga di sini limit delta T menuju 0, delta X per delta T. Ini yang persamaan dari kecepatan sesaat. Sehingga dari konsep limit, ini akan muncul konsep diferensial. Di mana nanti itu kecepatan atau fungsi kecepatan merupakan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Nah, nanti variabelnya adalah waktu. Jadi ketika ada fungsi posisi yang bergantung waktu, ditanyakan kecepatan, maka tinggal turunkan saja satu kali, maka akan menghasilkan nilai kecepatan. Oke, untuk lebih jelas di sini ada contoh grafik. Untuk grafik A ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu dengan nilai kecepatannya konstan. Kalau kita lihat ini kecepatannya setiap saat 40. Maka ketika ditanya berapa kecepatan saat pada 0,3, kita lihat aja, oh ya, kecepatannya adalah 40 km per jam. Pada saat 0,5, 40 km per jam. Ini kecepatannya konstan setiap saat, ya. Atau peristiwa yang seperti ini kita sebut, kalau di textbook bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai gerak lurus beraturan. Dengan gerak lurus, artinya gerak pada lintasan lurus dengan teratur. Apa keteraturannya? Yaitu kecepatannya konstan atau jarak atau perpindahan yang ditempuh setiap waktunya selalu sama. Sedangkan yang B merupakan kurva kecepatan terhadap waktu dengan nilai yang bervariasi. Sehingga kalau kita lihat untuk mencari berapa kecepatan pada saat 0,1, lihat aja di kurvanya. Oh, berarti kecepatan pada saat 0,1 itu adalah bernilai 50 km per jam. Berapa kecepatan pada saat 0,4? Nilainya adalah 20 km per jam. Nah, itu yang dimaksud dengan kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada saat waktu tertentu. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata adalah kecepatan nanti ada range waktu, misalnya dari 0,1 sampai 0,5 jam. Gitu ya, lalu kita ratakan kecepatannya. Selanjutnya adalah konsep percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan merupakan laju perubahan kecepatan. Jadi ketika kecepatan suatu benda berubah, di sana dipastikan ada namanya percepatan. Ketika dia semakin cepat, dikatakan benda dipercepat. Ketika bendanya tadinya memiliki kecepatan tinggi menjadi kecepatan rendah, dikatakan geraknya itu diperlambat. Berikut adalah persamaan dari percepatan rata-ratanya, di mana percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk kecepatan itu berubah. Sebagai contohnya, di sini ada suatu mobil, awalnya dia kecepatannya 0 pada saat T satunya itu 0. Misalnya pada mobil ini diberi percepatan dengan nilai 15 km per jam setiap detik. Artinya mobil ini berubah kecepatannya setiap detik itu sebesar 15 km per jam ke arah positif atau ke arah kanan. Sehingga ketika 1 detik berapa kecepatannya? Ya tinggal kalikan aja, gitu kan? Nilainya ketika 1 detik, percepatannya kita tahu 15, maka perubahan atau kecepatannya menjadi, karena kecepatan awalnya 0, di sini kalau kita mau masukkan ini Vt min V0, V0-nya 0 per T. Maka ketika T-nya adalah 1, percepatannya 15, sehingga 1 kali 15, nilai kecepatannya menjadi 15 km per jam.
Nah, pada saat 2 sekon, begitupun juga pada saat 2 sekon ya. Jadi ketika 2 sekon berapa nilai kecepatannya? Tinggal dikalikan aja. Waktunya 2, percepatannya 15 kilometer per jam per detiknya. Maka pada saat 2 sekon nilainya adalah 2 kali 15 menjadi 30 kilometer per jam. Begitu juga pada saat 5 sekon, berarti tinggal 5 dikali 15 hasilnya 75 kilometer per jam. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya, dapat dipahami oleh semuanya. Nah, untuk percepatan itu merupakan besaran vektor. Sehingga kalau besaran vektor dia punya nilai dan punya arah. Dan arahnya ini biasanya ditandai dengan tanda. Untuk kesepakatan tanda yang umum, kita katakan ketika geraknya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Seperti itu yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau yang gambar sebelumnya tadi saya sampaikan itu menunjukkan percepatan positif. Kalau di sini kita lihat ada percepatan yang nilainya negatif. Artinya percepatannya itu mengarah ke sebelah kiri. Maka dikatakan ada percepatan negatif. Ini contohnya adalah percepatan bernilai min 2 meter per sekon kuadrat. Artinya pada objek ini mengalami percepatan ke arah kiri setiap detiknya itu 2 meter per sekon. Nah, gitu ya. Nah, misal ada kejadian pada saat T1-nya 0, pada T1 0 gitu ya, detik untuk kecepatan awalnya adalah 15 meter per sekon. Nah, pada mobil yang sedang bergerak 15 meter per sekon ini diberi percepatan. Di mana percepatannya ini ke sebelah kiri, mobilnya bergerak sebelah kanan. Maka sudah dapat dipastikan mobil ini akan eh, diperlambat geraknya gitu karena arah kecepatan dan arah percepatannya berlawanan arah. Sehingga didapatkanlah bahwa kecepatannya pada saat 5 sekon itu menjadi 5 meter per sekon. Kenapa? Karena pada saat 5 sekon, mobil ini akan berubah kecepatannya sebesar 5 kali min 20. 5 dikali min 2,0 gitu ya. Jadi min 10 gitu. Kecepatannya berubah sebesar min 10. Yang awalnya 15 dikurangi 10, maka akan menghasilkan menjadi nilainya itu adalah 5 meter per sekon. Jadi secara konsepnya harus pahami bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktunya gitu. Kalau ini berarti kalau ada nilai min 2 meter per sekon kuadrat, artinya objek ini akan mengalami percepatan akan mengalami perubahan kecepatan ke sebelah kiri setiap detiknya itu adalah 2 meter per sekon ke sebelah kiri gitu ya. Ketika 5 sekon, oh berarti 5 kali 2 menjadi 10. Nah, 10 meter per sekon ke sebelah kiri. Awalnya mobil memiliki kecepatan 15 meter per sekon sebelah kanan, maka kecepatan akhir itu adalah menjadi 15 dikurangi 10 menjadi 5 meter per sekon. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ini juga merupakan hal yang penting ya. Nah, di sini ada perlu dipahami bahwa percepatan negatif dengan perlambatan itu suatu hal yang berbeda, tidak bisa disamakan ya. Jadi yang dimaksud dengan percepatan dengan nilai negatif itu merupakan percepatan dalam arah negatif yang didefinisikan di dalam koordinat sistem. Singkatnya yaitu percepatan ke arah kiri kalau gerakannya adalah di sumbu E, atau percepatan negatif itu percepatan yang mengarah ke bawah ketika pada sumbu Y. Karena kita pahami untuk ke sebelah kanan itu positif, ke atas itu positif, berarti tinggal lawannya adalah ke sebelah kiri. Nah, ketika ada percepatan yang arahnya ke sebelah kiri di dalam koordinat sistem, maka dikatakan percepatannya negatif gitu ya. Sedangkan perlambatan terjadi ketika arah percepatan itu berlawanan dengan arah kecepatan. Sehingga pada objek akan mengalami perlambatan gitu ya. Jadi sudah jelas ya harusnya di sini bahwa biasanya sering ada yang salah paham
menyamakan antara percepatan negatif dengan perlambatan, padahal dia hal yang berbeda. Kalau percepatan negatif itu lihatnya arahnya saja tanpa melihat arah kecepatan, hanya lihat arah percepatannya aja ke arah kiri atau ke arah bawah. Sedangkan untuk perlambatan terjadi jika arah percepatannya berlawanan arah dengan arah kecepatannya, walaupun percepatannya bernilai positif. Nah, ketika percepatannya bernilai positif, tapi kecepatannya bernilai negatif, pasti akan saling mengurangi, gitu ya, maka akan terjadi diperlambat. Nah, begitupun juga di sini contohnya adalah ketika sebuah benda sedang bergerak ke sebelah kiri. Nah, ini benda bergerak sebelah kiri dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, tanda minus ini adalah petunjuk arah bagi kita, ya. Nah, pada benda ini diberikan percepatan positif, ya. Pada benda ini diberikan percepatan positif, sehingga benda itu mengalami perlambatan dengan nilai akhirnya adalah min 5 meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi jelas untuk menjadi perlambatan bisa saja dilakukan oleh percepatan positif ketika kecepatannya itu bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan lah ya. Ini harusnya sudah paham. Selanjutnya adalah ada uh, percepatan sesaat. Ini hampir sama konsepnya dengan kecepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat itu adalah percepatan rata-rata pada interval waktu yang sangat singkat, yaitu percepatan pada saat waktu tertentu, ya sebenarnya ini delta T-nya 0 gitu ya. Karena pada saat waktu tertentu, pada satu waktu tertentu itu artinya T-nya ya di sana aja gitu. T2 min T1-nya ya harusnya 0, tapi ketika mau 0 itu tidak akan ada bilangan yang terdefinisinya, maka kita pinjam konsep limit. Sehingga di sini limit delta T menuju 0 artinya delta T-nya itu bukan 0 tapi sangat mendekati 0. Ini persamaan dari percepatan rata-ratanya. Jadi percepatan rata-rata dengan waktu yang sangat singkat. Nah, dari konsep ini nanti kita akan tahu bahwa percepatan ini merupakan turunan dari fungsi kecepatan, gitu ya. Mana kecepatannya itu sendiri tergantung sama waktunya. Kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Sehingga kalau kita turunkan dari awal, fungsi posisi diturunkan menjadi fungsi kecepatan diturunkan menjadi fungsi percepatan, sehingga percepatan ini menjadi turunan kedua dari fungsi posisi. Nah, selanjutnya adalah percepatan gerak pada percepatan konstan, atau di textbook kita biasa disebut gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus berubah beraturan itu ditandai dengan percepatan yang konstan. Berikut adalah persamaan kecepatan rata-rata untuk objek yang bergerak pada interval waktu tertentu. Nah, ini ya, sudah dibahas sebelumnya. Ini perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ketika waktu awalnya itu 0, maka kita bisa tuliskan menjadi T min 0 menjadi T saja. Gitu ya. Selanjutnya untuk percepatan kita diasumsikan konstan. Gitu ya, kita tentukan dulu ketika percepatannya konstan, maka percepatan rata-rata akan menjadi percepatan setiap saatnya. Dan percepatan sesaatnya juga akan sama dengan percepatan rata-ratanya. Gitu ya. Jadi ketika ada suatu kejadian, dia memiliki percepatan konstan, maka percepatan setiap saatnya akan sama dengan percepatan rata-ratanya. Ini mah asumsinya misalnya ada di kelas ini, nilai mata kuliah fisika dasar bernilai 90. Semuanya sama 90 gitu ya, nggak ada yang nilainya lebih dari 90, nggak ada yang nilainya kurang dari 90. Pokoknya tiap orang 90 nilainya. Maka ditanya berapa nilai rata-ratanya, pasti nilainya rata-ratanya 90. Nah, ketika ada informasi nilai rata-ratanya 90,
dan bahwa nilai rata-ratanya nilai tiap orangnya sama atau konstan, maka nggak usah bingung lagi ketika ditanya berapa nilai si A, ya pasti 90. Berapa nilai si B? 90. Ya akan sama dengan nilai rata-ratanya ketika nilainya semua sama. Begitupun juga ini percepatannya. Jadi ketika percepatan konstan, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika percepatan konstan, maka percepatan pada saat waktu tertentu akan sama dengan percepatan rata-ratanya. Sehingga kita tuliskan menjadi persamaan percepatan rata-ratanya. Kalau ini kan persamaan percepatan rata-rata, sedangkan yang ini adalah percepatan sesaat. Kenapa dibuat sama? Karena diasumsikan percepatannya konstan. Di sini menjadi perubahan kecepatan V min V0 per T. Lalu sebagai tambahan di sini kecepatannya itu akan meningkat seiring dengan pertambahan waktu. Ketika percepatannya konstan, maka kita akan mengetahui bahwa kecepatan rata-rata itu menjadi V0 ditambah V pada waktu tertentu dibagi 2. Itu menjadi V rata-rata ya. Nah, ini seperti nilai dari 2 orang ya. Berapa nilai rata-rata dari 2 orang? Ya nilai 1 orang ditambah nilai orang kedua dibagi 2 gitu. Sama persis seperti itu. Dengan mengkombinasikan persamaan 1, 2, dan 3, nanti kita akan dapatkan persamaan untuk posisi, di mana posisi akhir itu menjadi posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu, ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Nah, ini merupakan salah satu rumus yang wajib kita hafal ketika menyelesaikan masalah-masalah kinematika. Dan lalu kita kombinasikan persamaan tadi dan menghilangkan besaran T, maka akan didapatkan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Oke, kalau masih bingung ini dari mana, persamaan tadi dari mana, mungkin nanti kita akan bahas di kelas ya, diturunkan secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan memiliki persamaan-persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ketika ditentukan bahwa percepatannya itu konstan. Nah, ketika ada masalah kinematika dengan percepatannya konstan, maka mau tidak mau kita harus hafal minimal wajib yang 3 rumus yang atas ini, gitu ya. Yang 3 ini, V sama dengan V0 plus AT, X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Sekali lagi saya katakan, bagi mahasiswa saya, ini hukumnya wajib supaya hafal. Karena ketika kita tidak hafal, ada masalah kinematika, akan repot. Dan juga ini akan dipakai pada berbagai gerak. Pada gerak jatuh bebas akan kita pakai karena nanti percepatannya juga konstan, yaitu G ya, percepatan gravitasi ke arah bawah. Pada gerak melingkar juga akan dipakai dengan ada asumsi-asumsi pendekatan persamaan antara besaran-besaran pada gerak lurus dengan gerak melingkarnya. Maka saya kira ini di awal harus hafal nanti supaya memudahkan ke depannya. Oke, ketika kita mendapatkan masalah yang berkaitan dengan kinematika, khususnya gerak dalam satu dimensi, atau ini sebenarnya berlaku umum untuk masalah fisika apapun sebenarnya ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca keseluruhan masalah dan yakinkan bahwa kita itu paham terhadap soal tersebut, gitu ya. Dan baca sekali lagi supaya lebih yakin lagi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena ketika kita salah memahami soal, maka implikasinya kita dapat dipastikan penyelesaiannya juga akan salah karena kita sudah salah paham di awal. Maka yang harus diperhatikan, kita harus baca secara teliti dan diyakinkan bahwa kita benar-benar paham apa yang diketahui di permasalahan tersebut, apa yang ditanyakan di permasalahan tersebut. Angka kedua yaitu kita tentukan objek yang akan kita pelajari dan berapa interval waktunya. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menggambarkan diagramnya yang kita pilih pada sumbu koordinat ya. Kalau pergerakan pada bidang datar misalnya atau pada garis misalnya ya pada sumbu X saja misalnya. Kalau gerak vertikal pada sumbu Y. Kita tinggal tuliskan saja gitu ya. Contoh misalnya ini ada sebuah mobil dengan
memiliki percepatannya 2 meter per sekon, gitu ya. Lalu awalnya dia diam, diberi percepatan, maka dia akan bergerak. Maka ini gambarnya kita bisa dituliskan saja ya. Mobilnya bisa kita gambar mobil atau gambar bulat atau gambar apapun di mana itu kita anggap sebagai mobil gitu. Karena itu untuk memudahkan kita uh, dalam pengerjaan soalnya. Langkah yang keempat adalah kita tulis besaran-besaran yang diberikan atau besaran-besaran yang diketahui, dan selanjutnya adalah kita tulis juga besaran apa yang tidak diketahui dan ditanyakan oleh soal tersebut. Langkah kelima adalah konsep fisika apa yang berlaku di sini. Apakah konsep kinematika atau konsep mekanika atau konsep fluida dan yang lainnya gitu ya. Kita harus paham dulu ini konsep apa nih di fisikanya gitu ya. Kalau kinematika berarti kita kerjakan gitu. Ingat konsep-konsep kinematika. Yang lain juga sama seperti itu. Lalu kita rencanakan untuk melakukan pendekatan mencari solusinya. Lalu langkah ke-6 adalah kira-kira dari besaran-besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan, tapi fokusnya yang ditanyakan ya. Fokusnya besaran yang ditanyakannya apa, dengan bantuan ada besaran yang diketahui, kira-kira kita pakai persamaan yang mana. Gitu. Kalau di kinematika, nanti pilihannya cuma 3 tadi. Rumus 1, 2, 3. Vt 9 V0 plus AT, X 9 X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat, dan yang terakhir adalah Vt kuadrat 9 V0 kuadrat plus 2A delta X. Nah, salah satu itu nanti dari besaran ditanyakan dan diketahuinya, kira-kira yang mana gitu ya. Selanjutnya, apakah valid atau tidak terhadap situasi permasalahan soalnya gitu kan. Lalu selanjutnya selesaikan secara aljabar. Aljabar itu ya biasa ya, ketika nilai positif ketika pindah ke kanan jadi negatif, ketika perkalian pindah ruas menjadi dibagi, ketika tadinya dibagi pindah ruas jadi dikali, dan sebenarnya itu harusnya konsep dasar matematika yang harus sudah diketahui oleh seluruh mahasiswa ya. Selanjutnya adalah hitung solusinya, dan jangan lupa perhatikan aturan angka pentingnya. Gitu ya. Ketika besaran-besaran yang dimilikinya memiliki 2 angka penting, maka solusi kita juga jangan melebihi jumlah angka penting yang sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa semakin banyak angka di belakang koma bukan artinya semakin bagus. Itu bahkan kalau si pembuat soalnya teliti, dosennya teliti, akan disalahkan, gitu ya. Maka harus hati-hati. Yang selanjutnya, lihat hasil. Setelah kita hitung, ada hasilnya, di mana hasilnya itu kita lihat aturan angka pentingnya, lalu sudah hasil, ada dapat nilai yang didapatkan, lalu pertanyakan apakah ini masuk akal tidak, gitu kan? Takutnya nilainya terlalu besar atau nilainya terlalu kecil sehingga nggak mungkin secara akal, maka kita cek lagi, barangkali ada yang salah memasukkan angka, barangkali salah apa sih namanya tuh, memformulasikan dan yang lainnya tuh. Yang selanjutnya adalah langkah terakhir adalah cek satuannya, apakah satuan yang diberikannya itu sudah sama atau tidak. Maka biasakan ketika mengerjakan soal, satuan tetap dimasukkan. Misalnya ada besaran V, maka ketika kita turunkan menjadi V-nya itu diganti menjadi 5 meter per sekon. Nah, setiap pengerjaan satuannya nggak boleh hilang, tetap ada, di mana satuannya juga kita operasikan gitu ya. Ketika di akhir nanti ketika yang ditanyakannya itu adalah posisi, maka harus meter. Nah, ketika solusinya bukan meter, nah itu berarti ada yang salah. Nah, itu petunjuk bagi kita ada yang keliru, maka kita kembali lagi cek pengerjaan kita. Nah, jadi penyertaan dari apa satuan menjadi penting. Selanjutnya adalah gerak jatuh bebas atau falling object. Nah, di dekat permukaan bumi, semua objek itu akan mengalami percepatan gravitasi yang diaproksimasikan sama, gitu ya.
Kalau kita berada di permukaan bumi itu akan mengalami percepatan gravitasi. Buktinya benda yang kita lemparkan akan kembali lagi ke bawah gitu ya, karena kita berada di medan gravitasi akan tertarik oleh gaya gravitasi sehingga akan kembali ke bawah gitu ya. Nah, untuk percepatan gravitasi ini atau gerak jatuh bebas ini merupakan contoh yang paling umum untuk menggambarkan gerak dengan percepatan konstan. Karena ketika gerak jatuh bebas, hanya satu percepatan yang ada di sana, yaitu percepatan gravitasi, di mana setiap titiknya itu diasumsikan akan sama. Gitu ya. Nah, ketika tidak ada hambatan udara, maka semua objek itu akan jatuh dengan percepatan yang sama. Namun, ketika ada hambatan udara, maka akan ada gaya lain di sana yang kita sebut sebagai gaya hambat udara atau bahasa istilah lainnya adalah drag force, maka akan mengakibatkan pergerakan yang berbeda antara benda satu yang benda lainnya. Nah, kalau di ruang hampa udara, artinya tidak ada udara, kita menjatuhkan suatu benda, misal kita jatuhkan besi dengan berat 1 ton, dengan menjatuhkan satu helai bulu angsa, maka ketika kita jatuhkan, nanti akan jatuh secara bersamaan. Nah, sebagai gambarannya, di sini ada gambar ya, di sebelah kiri ada orang memegang bola, sebelah kanannya kertas, tapi kertasnya dipatahkan, maka terjadi pasti bola lebih dulu ke tanah gitu. Kenapa? Karena pada kertas ini akan mengalami banyak gaya hambat. Oke, kita lakukan hal yang sama dengan cara kertasnya dibulat-bulat dulu. Nah, ketika kertasnya dibulat-bulat dulu, nanti akan menghasilkan pergerakan yang relatif sama. Nah, ini kenapa terjadi? Karena kita berada di dunia yang penuh udara gitu ya. Maka mau tidak mau pasti ada gaya hambat udaranya. Sebenarnya sudah ada juga orang yang melakukan eksperimen ya, di YouTube bisa dilihat. Itu orang menjatuhkan objek, satu objek yang sangat berat, satu objek yang sangat ringan, jatuhkan bersama di dalam ruang hampa. Itu jatuhnya bersamaan. Oke, selanjutnya adalah percepatan di sekitar permukaan bumi itu diaproksimasikan bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kejadiannya ya, misal pada posisi Y0-nya itu kita tentukan di atas, ketika benda bergerak, nanti Y1-nya bernilai 4,9 meter, setelah 2 sekon menjadi 19,6 meter, ini ketika diasumsikan ke bawah adalah positif Y. Nah ini nih, ini jadi penting. Kita asumsi atau perjanjian tanda ya. Perjanjian tanda ke bawah adalah positif, boleh-boleh saja asal kita tentukan di sini ada plus Y ya. Ke bawah adalah positif, maka ketika detik pertama berjarak 4,90 meter, detik kedua 19,6, detik ketiga 44,1. Itu ya, jadi akan semakin jauh. Sehingga kalau kita kurvanya, nanti kurva posisi terhadap waktunya untuk gerak lurus berubah beraturan atau gerak dengan percepatan konstan nggak akan lurus, tapi dia akan ada semacam kurva parabolik ya, seperti ini. Kalau lurus antara Y dan T-nya itu merupakan contoh kurva GLB atau yang disebut sebagai gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya konstan. Tapi kalau ini tidak, kecepatannya tidak konstan, yang konstan itu ada percepatannya. Nah, terakhir ya, bahasan kali ini ada tentang analisis grafik dari gerak linier. Ini merupakan grafik posisi terhadap waktu untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika kecepatan konstan, grafik posisi terhadap waktu itu akan lurus. Sehingga untuk mencari kecepatannya, yaitu kita tinggal cari saja gradien atau kemiringan kurva, atau bahasa di sini adalah slope-nya. Karena untuk mencari kemiringan itu Y per T ya, delta Y per delta T. Sedangkan untuk delta Y-nya itu sendiri, kalau di sini adalah X ya, sebagai perubahan posisi.
X-nya adalah delta T gitu ya. Jadi ketika ada kurva posisi terhadap waktu, kecepatannya itu adalah kemiringan dari kurva, di mana setiap saat itu adalah kemiringannya pasti sama gitu. Artinya di sini kalau bahasa di kurikulum kita biasanya disebut dengan singkatan GLB, gerak lurus beraturan, dengan tandanya kecepatannya adalah konstan. Nah, selanjutnya kita melihat di sini kurva antara kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kecepatan terhadap waktu untuk objek yang bergerak dengan kecepatan bervariasi. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan untuk tanda 1 ini menggambarkan bahwa benda yang bergerak dari 0 sampai titik A ini, dia mengalami percepatan yang konstan. Nah, gitu ya. Kalau di sini kecepatan, ininya waktu, ketika ininya lurus, itu artinya percepatannya yang konstan. Gitu. Kenapa? Karena kecepatannya setiap waktunya sama berubahnya gitu. Artinya apanya yang konstan? Percepatannya. Sedangkan dari A ke B di sini kita lihat lurus. Artinya apa lurus ini? Kecepatannya konstan. Nah, ini dari A ke B kecepatannya tidak ini. Jadi dari 0 ke A ini ada gerak dengan dipercepat. Dari B dari A ke B di sini gerak tanpa adanya percepatan atau kecepatan konstan. Dari B ke C ini gerak dengan gerakannya itu diperlambat karena kecepatannya semakin kecil. Dari C ke D di sini tidak ada kecepatan gitu ya, tidak ada percepatan gitu ya. Kalau kecepatannya ada konstan tapi percepatannya tidak ada. Sedangkan kurva yang satu lagi yang ini merupakan kurva antara posisi terhadap waktu. Nah, untuk mencari berapa kecepatan sesaatnya itu adalah garis singgung ya. Kalau di konsep kalkulus harusnya nanti dipelajari konsep garis singgung. Nah, itu garis singgungnya di titik itu itulah nanti kemiringan dari garis singgungnya itulah nilai dari kecepatan sesaatnya. Nah, untuk analisis grafik juga antara kurva kecepatan terhadap waktu, kita bisa mengetahui informasi displacement atau perpindahannya. Jadi kalau ada kurva kecepatan terhadap waktu, berapa nilai perpindahannya? Yaitu luas di bawah kurva, merupakan nilai dari perpindahan yang dilakukan selama benda itu bergerak yang diwakili oleh kurva tersebut. Ya, ini yang atas masih sama velocity terhadap time, ini juga sama gitu ya. Nah, ini mas sebenarnya ini belum selesai ya. Jadi ketika caranya bagaimana ya, kita bagi-bagi aja sebenarnya. Kalau yang paling mudah yang ini adalah kita bagi. Misal untuk mengetahui nilai perpindahannya dari kurva kecepatan terhadap waktu, ini lihat aja nih, ini ada bangun apa nih, kita bagi-bagi, split-split. Oh, ini ada bangunan segitiga, maka kita cari dari 0 sampai 15 itu adalah bangun segitiga, maka persamaan dari luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Artinya setengah kali 15 dikali tingginya 15 gitu ya. Lalu dari 15 ke 20 ini ada bentuk persegi panjang. Persegi panjang itu panjang kali lebar. Lalu ini juga sama nih, ada trapesium. Luas trapesium apa? Oke, trapesium pas saya nggak hafal. Bagi dua aja menjadi bentuk persegi panjang dengan segitiga. Lalu ini ada persegi juga ya. Nggak tahu persegi panjang atau persegi ya, karena 5 kali 5. Ini juga sama, 5 kali 5. Atau ini disatuin nih, jadi persegi panjang. Pokoknya kita tahu. Jadi split-split menjadi bangunan yang kita tahu luasnya. Nah, ini kenapa di split-splitnya semakin kecil? Nah, ini untuk cara kita mengetahui suatu luasan di bawah kurva. Kalau ini kebetulan ini lurus ya. Lebih enaknya sebenarnya contohnya ketika kurvanya tidak lurus atau yang tidak beraturan. Maka untuk mengetahui luasannya adalah dengan cara kita split kecil-kecil banget. Kalau ini masih ada lebihnya nih. Kenapa split kecil-kecil banget? Supaya menjadi persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, untuk menjadi sangat
untuk menjadi bentuk persegi panjang tapi tidak mengurangi atau merubah bentuk aslinya, maka kita motongnya harus sangat kecil gitu ya, bahkan mendekati nilai 0. Maka akan muncul konsep limit. Dari sini nanti kita akan masuk ke konsep integral. Maka nanti itu ya, mohon maaf ini saya nggak bisa nulisin ya di sini ya. Nanti kalau masih nggak paham mungkin bisa ditanyakan ya. Maka dari kurva ini kita akan tahu bahwa perpindahan itu atau displacement itu merupakan integral dari kecepatan. Gitu ya, dari integral dari kecepatan. Dan selanjutnya nanti untuk kecepatan merupakan integral dari percepatan. Gitu. Artinya kebalikannya sekarang ya, kebalikannya. Kalau kecepatan merupakan turunan dari posisi, posisinya bagaimana? Posisi merupakan integral dari kecepatan, gitu ya. Oke, mungkin itu nanti lebih jelas lagi dijelaskan. Oke, terakhir ini adalah summary dari bahasan yang kita telah bahas dari awal tadi ya, bahwa kinematika itu mendeskripsikan bagaimana benda bergerak terhadap kerangka acuan yang telah ditentukan. Untuk perpindahan merupakan perubahan posisi dari sebuah objek, lalu kecepatan kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu selama melalui jarak tempuh tersebut. Sedangkan kecepatan rata-rata merupakan persamaan dari perpindahan dibagi dengan waktu objek tersebut mengalami perpindahan. Lalu ada yang disebut sebagai kecepatan rata-rata merupakan kecepatan pada rentang waktu yang sangat singkat, gitu ya. Kecepatan rata-rata pada waktu yang sangat singkat. Oke, lalu percepatan rata-rata hampir mirip ya. Jadi percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Lalu ada percepatan sesaat, waktunya itu sangat singkat, gitu ya. Jadi percepatan rata-rata pada waktu yang sangat-sangat singkat mendekati 0. Maka nanti pinjam konsep limit, ingat lagi ya. Dari konsep limit nanti ke konsep turunan atau diferensial. Selanjutnya yang terakhir adalah persamaan gerak untuk percepatan konstan diberikan di dalam teks. Yang 3 itu harus hafal ya. Bahkan ada 4 di sini, tapi menurut saya 3 juga cukup ya. Di mana yang 3 itu Vt sama dengan V0 plus At, lalu yang kedua itu X sama dengan X0 plus V0T plus setengah At kuadrat, dan yang terakhir adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2A delta X. Selanjutnya untuk gerak jatuh bebas merupakan contoh yang paling umum biasa kita gunakan untuk menggambarkan gerak lurus dengan percepatan konstan, dengan nilai percepatan gravitasinya itu mendekati 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, dengan berakhirnya slide tadi berarti berakhir juga penjelasan dari saya untuk menjelaskan tentang gerak atau kinematika dalam satu dimensi. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa Anda inventarisir pertanyaannya, nanti bisa langsung ditanyakan di kelas. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami dan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.